Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, usul yang ketiga atau pondasi yang ketiga, yaitu Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pelajaran mengenal Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirahnya, yang saat ini kita akan baca tentang Al-Hijratu ilal Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dikatakan di sini oleh sahibul matan, oleh musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Dan setelahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Sekarang kita baca di sini syarahnya. Qauluhu rahimahullahu wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinati. Nah, lamma ishtadda adza Quraisyin. Tatkala gangguan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ishtadda, semakin kuat, semakin keras, semakin nampak dan semakin terlihat. Ya, begitu pula wazada syarruhum, keburukan mereka pun semakin menjadi-jadi. Maksudnya apa? Semakin bertambah zada. Ya, bisaddi, ya. Bisaddi, dengan mereka menghalangi an sabilillahi, mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, serta pergerakan kaum muslimin yang ada di Mekah, ya, itu dipersempit oleh orang-orang Quraisy. Wa mudayaqatil, ya, wa mudayaqatil muslimin. Nah, ya, keburukan mereka pun bertambah dengan mempersempit kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, yang totalnya itu 13 tahun, 10 fokus dakwahnya kepada tauhid dan juga pelarangan dari kesyirikan, dan sisa 3 tahun setelahnya itu mendakwahkan tentang syariat salat pasca Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, karena diwajibkannya syariat salat pada saat itu. Maka ada orang-orang yang masuk Islam di Mekah, dan jadilah di situ suatu komunitas, ya, kaum muslimin. Namun pergerakan mereka itu dibatasi oleh orang-orang Quraisy, karena memang orang-orang Quraisy tidak suka, ya. Kemudian juga wa ta'dzib, ya, wa ta'dzibi man laisa lahu jama'atun tahmihi min mustad'afil muslimin, min mustad'afi al muslimin. Nah, dan juga orang-orang Quraisy itu ta'zib. Ta'zib artinya adalah menyiksa. Man laisa lahu jamaah, orang yang tidak memiliki, ya, min, ya, jama'atun tahmihi, orang-orang yang tidak memiliki apa, pelindung, kelompok dari orang-orang yang melindungi, ya. Ya, di antaranya adalah mustad'afil muslimin, kaum muslimin yang lemah, ya, kaum muslimin yang lemah.
Maka ketika telah terjadi perkara-perkara ini kepada kaum muslimin yang ada di Mekah, ya, adzinallahu lil muslimina bil hijrati ilal habasyah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala adzina, mengizinkan. Allahu dibaca domah menjadi fa'ilnya adzina, ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Adzina fi'lun madin mabniun alal fathi. Lil muslimina jarun majrurun, ya. Nah, Allah mengizinkan kaum muslimin itu berhijrah, untuk berhijrah. Namun kemana dulu? Ilal Habasyah, ke Habasyah terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan apa? Al-hijrah al-ula. yakni hijrah yang pertama dari negeri Mekah. Lianna fiha, karena kenapa ya berhijrah ke negeri Habasyah? Lianna fiha malakan la yuzlamu ahadun indahu. Oke. Karena di negeri Habasyah tersebut terdapat terdapat ya malakan, seorang kau malakan, afwan, malikan, ya, malik. Lianna fiha malikan, malakan itu malaikat, ya. Nah, afwan. Lianna fiha malikan, karena di negeri Habasyah itu ada seorang malikan, yakni seorang raja, ya. Seorang raja, malikan. Nah, yang di mana raja tersebut la yuzlamu ahadun indahu, tidak ada seorang pun yang terzolimi di sisinya, ya, di sisi raja tersebut atau di negeri Habasyah tadi. Tak ada satu orang pun yang terzolimi di sana. Wakana, ya, Nasronian. Ya, cuman kurangnya dia Nasrani nih. Raja tersebut Nasrani. Habasyah di Ethiopia, Afrika. Walakinnahu kana adilan. Akan tetapi dia ini adalah seorang yang adil, raja yang adil. Hajaro minhum. Ya. Kaum muslimin itu apa? Berhijrah, ya, dari mereka. Maksudnya apa mereka di sini? Mereka di sini adalah kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy yang ada di Mekah. Hajaro fa'ilnya mana? Nafarun. Kathirunnya na'at. Nafarun itu artinya apa? Ya, rombongan begitu. Jadi satu rombongan kathirun yang banyak, yakni kaum muslimin, rombongan kaum muslimin yang banyak berhijrah dari negeri Mekah, dari orang-orang Quraisy. Humnya di sini kembali kepada Quraisy. Falamma falamma alimat, maka tatkala Quraisyun, orang-orang Quraisy itu alimat, mengetahui. Jadi Quraisy itu secara lafzi adalah muannas, ya. Secara lafzi adalah muannas. Berarti jatuhnya muannas apa? Majazi. Ya, nam. Orang Quraisy tatkala mengetahui bihijratihim, terkait hijrahnya kaum muslimin ilal Habasyah, ke Habasyah, apakah tinggal diam? Tidak. Ya. Bagaimana caranya? Mereka akan menghadang pergerakan kaum muslimin yang hendak hijrah ke negeri Habasyah tadi. Karena di sana tadi ada seorang malikan la yuzlamu ahadun indahum, meskipun seorang Nasrani, walakinahu kana adilan, ya kan? Akan tapi dia adalah seorang raja yang adil. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Ya. Orang Quraisy pun arsalu, ya, arsalu fi talabihim,
Orang Quraisy itu mengutus ya mandubaini. Mandubaini ya min duhati Quraisyin. Mandubain itu adalah dua utusan. Ya, mandubain itu dua utusan atau dua delegasi ya, dua delegasi duhati Quraisy ya, tokoh yang cukup memiliki kompetensi. Ya. Dua orang tokoh Quraisy diutus ya fitolabihim untuk mencari mereka. Untuk mencari siapa? Untuk mencari nafarun kathirun tadi minal muslimin. Kelompok yang banyak dari kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah dicari mereka. Nah, dua utusan ini yang salah satunya adalah Amru bin As. Nah, ini Amru bin As sebelum masuk Islam nih. Ya. Karena nanti dia masuk Islam ya, teman-teman semua. Ya. Dia masuk Islam nantinya. Nah, ini sebelum masuk Islam. Ya, Amru bin As. Kan dua orang. Dua orang. Selain Amru bin As, siapa lagi? Ya. Selain Amru bin As, itu ada ya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, selain Amr bin As itu ada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, nah wama ahuma al hadaya lin Najasyi. Najasyi ini rajanya, raja di negeri Habasyah tadi. Ya, yang seorang Nasrani akan tetapi raja yang adil. Najasyi. Wa ma'ahuma dan bersama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah terdapat hadiah. Hadiah untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Qalu mereka berkata, ini dua orang ini berkata, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah selaku dua utusan yang diutus oleh orang Quraisy untuk mencari apa? Kaum muslimin yang hijrah ke negeri apa? Habasyah tadi, Ethiopia yang rajanya Najasyi. Mereka berdua berkata kepada Raja Najasyi, Inna haula'i, sesungguhnya mereka yang nafarun kathirun, ya kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah tadi, itu adalah farrau minna. Ya mereka adalah orang-orang yang kabur dari kita. Farrau minna. Wahum aqoribuna. Nah ini tipu-tipu. Ya, dikatakan, kaum muslimin yang hijrah ke negeri antum itu aqoribuna adalah kerabat-kerabat kita. Nuridu an yarji'u ya, kami ingin mereka kembali. Nah, ini kata siapa? Dua delegasi tadi. Siapa namanya? Hmm? Siapa namanya? Dua delegasi tadi? Amr bin As dengan siapa? Hmm. Tes, halo? Ya, dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, ya. Wa innahum asyrarun dan dikatakan pula bahwasanya kaum muslimin itu adalah asyrarun, orang-orang yang buruk, ini fitnah, ya. La yufsiduna fi baladika. Nah, mereka itu orang-orang yang buruk agar mereka itu nantinya tidak merusak di negerimu, wahai Raja Najasyi. Gitu ya. Kemudian mereka memberikan hadaya tersebut, ya, alati ma'ahum yang mereka bawa,
liyughruhu, ya, untuk merayunya. Nah, ya, untuk apa? Untuk merayu. Untuk merayu siapa? Untuk merayu Raja Najasyi. Walakinnahu rahimahullah. Nah, di sini Syekh katakan dengan rahimahullah ya. Nah, ini disandarkan kepada Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu masuk Islam, ya. Raja Najasyi itu apa? Masuk Islam, dan dia tergolong mukhadram. Ya, Raja Najasyi itu tergolong mukhadram karena tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun dia hidup di era sahabat, namun tidak berjumpa dengan Nabi. Seperti Uwais Al-Qarni ya. Istada'a. Nah, di sini Raja Najasyi itu istada'a, memanggil al-muhajirin. Muhajirin ini kaum muslimin yang hijrah ke negerinya tadi. Ya, dipanggil, ya. Nah, wasami'a minhum. Wasami'a minhum, dan Raja Najasyi mendengar dari mereka. Mendengar dari mereka, sebetulnya benar nggak apa yang dikatakan oleh dua delegasi tadi? Nah, tentu ya tidak dibenarkanlah oleh kaum muslimin yang hijrah ke negerinya Raja Najasyi tadi, ya. Wa khayyarahum, dan Raja Najasyi pun ya memberikan apa? Pilihan kepada kaum muslimin yang ada di negerinya tadi, yang hijrah ke negerinya tadi. Fakhtaru al-baqa. Fakhtaru al-baqa'a. Tentu jelas kaum muslimin memilih tinggal fil Habasyah, di negeri Habasyah, negerinya Raja Najasyi. Faraja'a al-mandubani khaibaini, ya. Maka dua delegasi tadi, yakni Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As pun roja'a kembali, namun kembalinya khaibain. Ini jadi hal ya. Khaibain dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan ya nggak bawa apa-apa. Nah, ya. Wa bakiya man bakiya fil Habasyah. Ya, wa bakiya man bakiya fil Habasyati minal muhajirin. Dan tinggal orang-orang yang tinggal di negeri Habasyah dari kalangan orang-orang muhajirin. Ya, nah. Summa innallaha manna 'alan najasyi. Nah, di sini kan dikatakan, kemudian innallaha manna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan taufik, ya, memberikan cahaya hidayah keislaman kepada Raja Najasyi, fa aslama, yang akhirnya Raja Najasyi pun apa? Menjadi seorang muslim, masuk Islam, ya. Wahasuna islamuhu, dan keislamannya pun baik, keislamannya Raja Najasyi ini masya Allah luar biasa. Falamma tufiya, tatkala Raja Najasyi itu tufiya, wafat, shalla alaihi ar-rasulu. Ar-rasulu ini fa'ilnya sholla. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Nah, ya. Sholatnya sholat goib. Sholatal goibi. Nah, ya. Huwa wa ashabuhu. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kabar wafatnya Raja Najasyi, langsung mendirikan sholat gaib bersama sahabatnya untuk siapa? Untuk Raja Najasyi tersebut. Karena Raja Najasyi ya sebelum wafat telah diberikan cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Raja Najasyi pun meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam. Fakana fi hijratihim ilaihi khairun lahu aidan. Hadahullahu hadahullahu bisababihim fadakhala fil Islam. Maka ya, terkait kaum muslimin yang hijrah kepada Raja Najasyi,
itu mendatangkan kebaikan untuknya juga. Ya, hadahullah, Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan hidayah kepadanya dengan sebab mereka, dengan sebab siapa? Dengan sebab kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah, yang hijrah bertemu dengan Raja Najasyi. Fadakhala fil Islam, yang akhirnya Raja Najasyi pun apa? Masuk Islam. Berikutnya tsumma laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi salatu wasalam. Nah, di sini kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu nafaran, ya, sekelompok orang minal ansar, dari orang-orang ansar fi Mina. Di mana? Di Mina, ya. Fi musimil haji, pada musim haji. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya'ridu nafsahu 'alal qabaili, menampakkan dirinya kepada kabilah-kabilah fi musimil haji, pada musim haji. Yadhhabu ila manazilil Arabi. Nah, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ketika musim haji. Nah, jadi ini perlu diketahui, ya. Nah, dahulu syariat haji itu adalah haji di atas syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab terdahulu itu sudah melaksanakan apa? Haji dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang ada di Madinah itu, yang dulunya bernama Yastrib, ya. Jadi orang-orang Yastrib itu, ya, sudah melaksanakan rutin itu yang namanya ibadah haji. Yang tuntunannya itu adalah ajaran, ya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ketika musim haji, mereka berhaji tentunya ke Mekah. Maka itu menjadi kesempatan untuk Nabi Muhammad SAW menjadikan sebagai ladang dakwah Islam kepada mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu berdakwah kepada mereka, berdakwah dengan diam-diam, yakni mendatangkan mereka di mana? Manazil, tenda-tenda mereka itu didatangin. Assalamualaikum, dakwahkan Islam, dakwahkan tauhid. Ya, nah, di Mina. Wa yad'uuhum ilallahi. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi ini teman-teman dakwahnya. Ya, ini menjadi apa namanya? Manhaj di dalam dakwah. Manhaj, metode di dalam dakwah itu kalau mendakwahkan sesuatu yang sifatnya fardu ain, ibadah-ibadah semacam tauhid, ibadah-ibadah semacam sholat, ya. Nah, juru dakwah duat itu yang nyamperin mad'u, ya, juru dakwah yang nyamperin mad'u. Jadi ini yang salah kaprah di tengah masyarakat, ya. Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, ya. Nah, bukan itu maksudnya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya adalah apa? Ya, tambahan, ilmu alat dan lain sebagainya, baru ilmu tersebut didatangi. Tapi kalau ilmu perihal tentang syariat sholat, nyuruh orang sholat, nyuruh orang beribadah kepada tauhid, begitu, ya, melarang orang-orang dari kesyirikan. Nah, ini harus juru dakwah yang terjun dan turun langsung kepada mereka. Ya, maka luar biasa jasa para asatidzah yang mendakwahkan tauhid di, ya, pedalaman-pedalaman, ya, daerah-daerah pedalaman, dan tentu banyak sekali, ya. Nah, luar biasa. Semoga Allah balas kebaikan untuk mereka. Nah, kalau bahasa kita di zaman sekarang itu, ya, saudara-saudara kita macam jamaah tabligh, ya, JT. Terlepas dari adanya kekurangan dalam diri mereka, ya, mungkin kekurangan ilmu dalam menyampaikan, ala kulli hal, ya, mereka memiliki kebaikan, di antaranya apa? Mau turun dan terjun langsung untuk nyuruh orang-orang itu sholat. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maksudnya bukan perihal sholat, namun apa? Dakwah tauhid agar orang-orang kembali kepada Allah. Ya, ketika di zaman sekarang yang mendakwahkan orang-orang yang maksiat di jalanan, ya, pang dan lain sebagainya, begitu. Mereka apa? Mengajak untuk kembali kepada Allah, ya, agar kondisi menjadi lebih baik. Nah, ini, ya.
Nah, kecuali kalau misalkan buka kelas bahasa Arab, nah itu barulah orang-orang mendatangi mereka. Ya ala kulli hal kalau misalnya tidak ada yang mendatangi mereka, ya jangan langsung duduk diam berhenti di sana, enggak. Tapi dia ajak orang-orang itu untuk belajar kepadanya, ya, dengan niat ikhlas tentunya. Bukan untuk mengagungkan dirinya atau agar dirinya bisa terkenal dan lain sebagainya, tidak, ya. Tapi agar semua orang itu mendapatkan apa? Manfaat. Nah, itu kembali kepada niat orang tersebut. Dan yang namanya niat itu ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasadafa an lakiya unasan. Ya, wasadafa an lakiya unasan, dan bertepatan Nabi Muhammad SAW itu bertemu orang-orang dari Ansor nih. Ya, bertemu orang-orang dari Ansar. Fada'ahu minallahi. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mendakwahkan mereka kepada Allah, kepada Tauhid. Fa'aradu alaihi ma indahu. Ya, dan tentunya Nabi Muhammad SAW menampakkan kepada mereka apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Faqabilu minar rasuli. Dan sungguh luar biasanya, ini Masya Allah. Orang-orang Ansor itu tanpa menolak sedikit pun dakwah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya langsung apa? Diterima. Ya. Qabilu minar rasul. Dakwatahu. Nih dakwatahu, dakwata ini maf'ul bih dari qabilu. Ya, mereka menerima dakwahnya dari Nabi Muhammad SAW. Wa bay'uhu 'alal Islam, dan mereka berbaiat di atas Islam. Wa raja'u ila qaumihim, dan mereka kembali ya kepada kaum mereka min musimil haji, dari musim haji. Fada'ahum ilallah, dan mereka pun menjadi juru dakwah di kampung mereka. Ya. Fawafa fi fil musimil ladzi ba'dahu aksar minal musimil awal. Nah, berdepatan pada musim yang setelahnya, nah ya, pada musim haji setelahnya ini banyak orang-orang yang sudah masuk Islam. Ya, lebih banyak lagi dari musim yang pertama yang masuk Islam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ja'ana datang sekelompok orang minal ansar, dari orang-orang ansar yang ada di Madinah. Wa bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal aqabah as-saniyah, ini bai'atal aqabah, aqabati as-saniyata. Ini baiat aqabah yang kedua. Jadi baiat aqabah itu terjadi dua kali. Baiat aqabah terjadi dua kali. Yang pertama terjadi pada tahun 12 kenabian. Yang masuk Islam pada saat itu 12 orang. Ya. Kemudian baiat aqabah yang kedua itu terjadi pada tahun 13 kenabian. Berarti apa? Tahun setelah dari baiat aqabah yang pertama. Nah, yang masuk orang-orang yang masuk Islam, ya. Nah, itu banyak sekali. Lebih dari 73 orang. Di antara mereka ada 2 orang perempuan. Nah, yang bernama 2 orang perempuan itu yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Islam di baiat Aqabah kedua ini adalah Nusaibah dan Asma. Ya. Nah, jadi sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu sudah bertemu orang-orang Ansor pada tahun ke-11 Hijriah. Nah, ya, 11 Hijriah. Afwan, ya, kenabian, nah, ya. Nah, mereka orang-orang Ansor menyatakan keislaman dan siap membantu dan menolong Nabi jika Nabi hijrah. Lalu Nabi apa namanya? Mengutus ya. Kemudian Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Inda jumratil aqabah, ya, ketika jumrah aqabah bay'u 'alal Islam, mereka berpegang teguh berbaiat kepada Islam, wa ala ayyunasiruhu idza hajara ilahim. Nah, ini mereka siap untuk menolong Nabi Muhammad SAW apabila Nabi Muhammad hijrah nanti kepada mereka ke negeri Madinah. Ayyahmuhu mimma yahmuna minhu anfusahum wa auladahum, ya. Dan mereka pun siap menjaga Nabi Muhammad, ya,
sebagaimana mereka menjaga diri-diri mereka dan anak-anak mereka. Baik. Fa inda dzalika, dan setelah hal tersebut ya, ai ba'da hadhil bai'atil mubarakah, setelah baiat yang mulia ini, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ya memerintahkan ya, mangkana orang-orang yang ada di Mekah, mangkana fi Makkah, orang-orang yang masih ada di Mekah minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin itu apa? Bil hijrah, untuk berhijrah ilal Madinah, ke Madinah ya. Wa hajara man hajara ilal Madinah, dan hijrahlah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Wa baqiya Rasul. Nah, tinggal Rasulullah saja ya. Wa ba'du ashabihi, dan sebagian dari para sahabatnya. Nah, ya, berada di negeri Mekah. Nah, kemudian setelah itu sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah SWT adzina li nabihi, mengizinkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW bil hijrati, untuk berhijrah. Falamma alimat Quraisyun. Nah, ketika Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini mengetahui bi hijrati sahabati ilal Madinah, dengan hijrahnya sahabat Nabi itu ke Madinah. Nah, ya. Wa alimu bil bayatil lati hasalat, dan ketika orang-orang Quraisy ini telah mengetahui terkait adanya pembayatan orang-orang di Mekah ya, atau banyak orang berbaiat kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, allati hasalat, yang terjadi bainahu wa bainal ansar, antara dirinya dan antara orang-orang Ansar. Khofu, mereka khawatir nih, orang-orang Quraisy mereka khawatir ya. Nah, ayyal haq Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu ikut bi ashabihi, dengan sahabatnya fil Madinah, di Madinah. Nah, wa yatakawwan ya, mereka khawatir ya, akan muncul kekuatan Nabi Muhammad SAW, lahu quwwatun, akan muncul kekuatan Nabi Muhammad SAW di mana? Di Madinah. Jadi mereka khawatir ya, kalau udah banyak orang-orang itu berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu memiliki power nantinya ya, guna melawan kaum Quraisy, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah ya. Wa takunu lahum ya man'atun, dan juga khawatir akan terjadi adanya penjagaan lahum ya, nah, pada mereka, penjagaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Khawatir orang Quraisy. Berikutnya, fa fi hadhihi lailah, maka pada malam tersebut ya, allati arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu hendak, ingin ayakhruja ilal hijrah, pengen keluar untuk berhijrah. Ja'u Quraisy, orang-orang Quraisy datang ternyata. Wahasaru, dan orang-orang Quraisy pun mengepung. Ya, nah di sini apa? Nah, orang-orang Quraisy ini yang mengepung ini dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Orang-orang Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Ya. Nah, Abu Jahal nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Ya. Dan kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan nabinya Nabi Muhammad SAW ya, fa akhbarallahu nabiyahu ya. Fa amara nabiyyu. Nah, kemudian ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad langsung memerintahkan siapa? Ali, sahabatnya. Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ayyanama, untuk ayyanama, agar Ali itu tidur ala firashihi, di atas tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW ya, hatta yarahu al musyrikuna. Ini musyrikuna fa'ilnya yara ya, sampai orang-orang musyrikin itu melihat Ali yang tidur di tempat tidurnya ya. Jadi maksudnya apa? Wa yazunnuna annahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya.
Yang nantinya mereka orang-orang Quraisy itu mengira bahwasannya Ali bin Abi Thalib adalah Nabi Muhammad SAW. Fanama Ali. Fanama Aliyun radhiyallahu anhu. Kemudian Ali tidur ala firasy Rasulullah SAW di atas tempat tiduran Nabi Muhammad SAW ya. Saat itu Ali sudah tahu resikonya apa? Sudah tahu resikonya. Nih ya, luar biasa. Fataghatta. Fataghatta bi gita'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fataghatta itu taghatta itu artinya apa? Berselimut ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berselimut bi ghita'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam dengan selimutnya Nabi Muhammad SAW ya. Fasara al musyrikuna, maka jadilah orang-orang musyrik itu apa? Yantaziruna khurujahu, yang mereka menunggu keluarnya Nabi Muhammad SAW ala annahu ar-rasulu, ya, bahwasanya yang tidur ya ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ya. Wa kharaja nabiyyu min bainihim. Nah, dan ternyata Nabi Muhammad SAW itu keluar di tengah-tengah mereka sebetulnya. Nah, ya. Wahum la yash'urun. Ya, orang-orang Quraisy nggak merasa kalau Nabi Muhammad itu telah melewati mereka. Ini tentunya ada kuasa Allah di situ. Di mana apa? A'mallahu ya basairahum. Allah yang telah membutakan basair, penglihatan-penglihatan mereka anhu dari melihat Nabi Muhammad SAW ya. Wa akhadha turaban, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu apa? Akhadha turaban, mengambil tanah ya atau debu, wa dzarrahu ala ru'usihim. Nabi Muhammad menaburkan debu itu di atas kepala orang-orang Quraisy. Wa kharaja min bainihim, ya Nabi pun keluar di tengah-tengah mereka. Wa dhahaba ila Abi Bakrin, dan Nabi pun pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kharaja, dan mereka berdua pun keluar. Fadzahaba, dan mereka pun ya maka mereka pun pergi ila ghari Thurin, ke gua Sur ya. Fakhtafaya fihi thalathata ayyamin. Mereka berdua bersembunyi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di gua Sur tersebut thalathata ayyam, selama 3 hari. Ya. Wa Quraisyun tatlubu minan nas al-uthura alaihi. Nah, Quraisy ini mencari ya orang-orang ya al-uthura yang bisa apa namanya? Mengejar dan menangkap Nabi Muhammad SAW bi ayyi wasilatin, dengan cara apapun. Hayyan au mayyitan, yang bisa, jadi orang Quraisy itu membuat sayembara lah. Kalau di kitab padanannya sayembara. Orang-orang Quraisy membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad baik dalam keadaan hidup ataupun mati, ya, akan diiming-imingi dengan apa? Hadiah-hadiah tertentu. Nah, ya. Falamma, ini tentunya apa? Falamma ya isu itu berputus asa. Tatkala ya orang-orang Quraisy itu apa? Putus asa minal usuri alaihi, dari apa? Mencari Nabi Muhammad. Ba'dal bahs ya. Ya, setelah mencari wa tanqib ya, sama ini menyari-nyari. Aghraw. Nah, ya. Ini mereka apa? Memberikan hadiah bil jawais. Mereka memberikan tawaran, merayu orang-orang ya dengan mendatangkan hadiah bil jawais, man ya'ti, kepada orang yang ya'ti, yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW hayyan au mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun apa? Mati. Falamma aisu, tatkala mereka berputus asa ya, kharaja Rasulullah SAW wa sahibuhu ya. Nabi Muhammad SAW itu keluar dan sahabatnya di sini siapa? Abu Bakar. Minal ghari, dari gua. Warakibu arwahila, dan mereka pun ya menunggangi rawahil, unta, kendaraan, wa dhahabu ilal Madinah, dan pergilah mereka ke Madinah ya. Nah, apa sih makna hijrah itu? Al-hijrah fil lughah. Nah, ini hijrah secara bahasa
adalah tarkus syai, yaitu meninggalkan sesuatu. Al-hijrah fi syara'. Nah, definisi hijrah secara syariat ya, secara istilah tentunya. Fahiya kama arrafaha asy-syaikhu. Ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh. Berarti kita lihat di matan. Kita lihat matanya nih. Nah, ini ya. Al-hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri syirik yang penuh kekufuran ke negeri Islam yang penuh dengan apa? Kedamaian, ya, keamanan. Nah, ya. Al-intiqalu min baladil kufri ya ila baladil Islam. Wa hadhihi hiya al-hijratu asy-syar'iyyah. Dan inilah yang dinamakan apa? Hijrah syar'i. Wal hijratu amalun jalilun, dan hijrah ini merupakan amal yang mulia, ya. Nah, qaranahullahu. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hijrah itu bil jihad, dengan jihad fi katsirin mina ayat, di dalam banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim, ya. Barakallahu fikum. Baik, silakan coba dibaca lagi. Mau coba baca? Lama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Nah, tatkala Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah, jaa al-muhajiruna. Datang orang-orang muhajirun. Ya. Alladzi kanu, yang mana mereka itu telah hijrah, ya, yang mereka itu yang hijrah di negeri Habasyah, ilal Madinah, ke Madinah. Jadi bertemulah, ya. Wajtama'al muslimuna fil Madinah, dan orang-orang, ya, kaum muslimin itu berkumpul di Madinah. Walhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Wa takawanat lil muslimin. Nah, dan muncullah bagi kaum muslimin itu daulatun fil Madinah, yaitu kedaulatan di Madinah, ya, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajir dan juga ansar. Wa man yaslamu ya'ti ilaihim, dan orang-orang yang masuk Islam pun datang kepada mereka. Inda dzalika, pada saat itu, syara'allahu baqiyata syara'i'id dini. Nah, ya, setelah itu pun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, syariat-syariat yang lain, ya, di dalam agama Islam. Fafarada, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ala nabihi, atas nabinya Nabi Muhammad SAW, as-siyam, ya, kemudian az-zakah fis sanah as-saniyah minal hijrah, ya, di tahun kedua, ya, di tahun kedua Hijriah. Jadi syariat puasa itu turun, ya, ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke negeri Madinah, ya. Wa farada alaihi al-hajj, ya, dan juga diwajibkan atasnya ibadah haji fi sanah at-tasi'ah, ya, di tahun ke-9 Hijriah nantinya. Fi sanati at-tasi'ah minal hijrah ala sahih, ya. Di atas pendapat yang benar, tahun 9 Hijriah perintah haji ini ada. Nah, ya, menunaikannya di tahun 100, ya, 4, ya, afwan, menunaikannya nanti di tahun 10 Hijriah kok 100. Di tahun 10 Hijriah. Perintahnya, perintah haji itu di tahun 9 Hijriah, tapi ditunaikan oleh Nabi Muhammad di tahun keberapa? Tahun ke-10 Hijriah. Nah, ya. Nah, yang tadi Baiat Aqobah itu, ya. Nah, itu bukan 11 Hijriah, tapi apa? 11 kenabian. Nah, kemudian, ya,
Wa bidzalika takamalat arkanul Islam. Dan dengan hal tersebut sempurnalah rukun-rukun Islam. Takamalat arkanul Islami. Awaluha asyhadatani, ya. Awaluha, yang mana rukun Islam pertama adalah dua kalimat syahadat. Wa akhiruha al-hajju ila baitillahil haram. Dan terakhirnya adalah menunaikan haji ke Baitullah al-Haram. Walhasilu, dan ini kesimpulan min hadza, dari perkara ini terkait hijrah, ya. An-na'lama, hendaknya kita mengetahui anna tauhida, bahwasanya tauhid wal muhimmatul ula, adalah urgensi pertama fit dakwah, di dalam dakwah ilallahi, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yabda'u ad-da'iyatu, dan bahwasanya tauhid, ya, adalah perkara yang pertama untuk didakwahkan oleh para pendakwah. Bihi qabla ayyabda'a bis-shalah, sebelum dia mendakwahkan apa namanya, ya, perintah atau syariat salat, as-siyam, au zakat, awil hajj. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya 10 sinin. Karena Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun ia da'u ila tauhid. Selama 10 tahun ia berdakwah kepada tauhid, dan juga yanha 'anil syirki, melarang dari kesyirikan. Walam yu'mar bis shalah, dan tidak diperintah, ya, untuk memerintahkan salat. Walam yu'mar bizakah, juga bukan dengan zakat. Wala bihajjin, ya, wala bisyam. Wa inna ma furidat alaihi, dan tiada lain diwajibkan atasnya hadhil faraid, ya kan, nah, kewajiban-kewajiban ini setelah apa? Ba'daan takarrara atau hidup, setelah, ya, setelah tauhid itu menetap, ya, atau setelah tetapnya tauhid. Nah, dikit lagi. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ba'atha du'ata. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila mengutus dai, ya'muruhum, yang mendakwahkan mereka, ayyada'un nas, ya, untuk mendakwahkan manusia, awwala ma yad'una ila tauhid. Yang pertama kali untuk diserukan kepada orang-orang itu adalah tauhid. Kama fi hadis Mu'az, ya, sebagaimana dalam hadis Mu'az, maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, jadikan hal yang pertama kali dakwah kepada mereka adalah tauhid terlebih dahulu. Ya, Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman, sesungguhnya engkau wahai Mu'az yang akan mendatangi suatu kaum min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Faliyakun, maka jadikanlah awal hal yang pertama kali, ma tada'uhum, apa yang kau dakwahkan, ilahi kepadanya, syahadah alla ilaha illallah, yaitu, ya, dakwah kepada tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ya, persaksian tauhid. Ajarkan baik dari segi pelafalan maupun dari segi makna, agar mendapatkan hakikat dari pelafalan, ya, dua kalimat syahadat tersebut. Fa innahum, ya, fa in afwan, ya, fa inhum, nah, maka apabila mereka itu ajabu, menerima lidzalika, hal tersebut, ya, nah, ya, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka, ya, ajarkanlah kepada mereka, annallaha, bahwasanya Allah, iftaradu alaihim khamsa salawatin, barulah ajarkan kepada mereka salat lima waktu, yang mana Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu, ila akhiril hadis, ya, sampai akhir hadis. Fadala ala annahu, ya, maka hadis tersebut menunjukkan atas sesungguhnya la yu'mar bis shalah, ya, tidak, ya, diperintahkan salat yang menjadi, ya, awal pertama kali dalam dakwah, wala zakat, dan juga bukan zakat, wala siyam illa ba'da. Nah, ini kecualinya nih, ya, istisnanya nih, bukan berarti mengakhirkan dakwah salat, dakwah ini itu
Nah, tidak, tapi kecuali apa? Ba'da tahqiqit tauhid. Setelah terrealisasinya tauhid, keyakinan mereka telah terbentuk akan tauhid kepada Allah, ya, dan juga meyakini akan batilnya kesyirikan, ya, kemaksiatan dan sebagainya. Wa wujubit tauhid, ya, dan wajibnya tauhid. Wa anna man bada'a, dan bahwasanya siapa saja yang memulai bi ghairi tauhid, dengan ya selain tauhid, fa inna da'watahu fashilah, maka sesungguhnya dakwahnya itu fashilah, gagal, kata Syekh di sini. Fashilah. Paham ya? Man bada'a bi ghairi tauhidi fa inna da'watahu fashilatun. Nah, wa manhajuhu, dan manhaj dakwahnya, manhaj dia dalam berdakwah, mukhalifu liman hajir rusuli kullihim, ya, telah menyelisihi metode dakwahnya para nabi seluruhnya. Nah, ini kenapa emangnya? Ar-rasulu kulluhum awwalu ma yabda'una bihi at-tauhid wa islahal aqidah. Ya, rasul, ya, para rasul, para utusan semuanya, setiap dari mereka awwalu ma yabda'una, ya. Awal yang mereka dakwahkan dengannya adalah tauhid, ya, dan juga islah al-aqidah, yakni memperbaiki akidah. Wa hadza manhajun muhimmun, dan ini merupakan metode yang penting, ma'rifatuhu lissalikin, ya, untuk diketahui, ya, oleh orang-orang yang berjalan di dalam medan dakwah. Li'annahu kathura, ya kan, karena telah banyak, al-yaum, hari ini tulisan Syekh. Nah, karena telah banyak, apa namanya, hari ini, man yakiru, orang-orang yang mencela ala hadzal manhaj, ya, atas manhaj atau metode ini, fayughayyiru hadzal manhaj, dan dia pun mengubah metode ini. Nah, ya, yang jelas-jelas, wa yakhtaru manhajan, dan dia pun memilih manhaj, ya, metode linafsihi, ya, sesuai dengan dirinya, min indihi, dari sisinya, dari apa yang ada pada dirinya. Ya, nah, wa min indi ghairihi, dan juga yang ada dari diri orang lain. Nah, maksudnya apa? Ketika orang lain itu nggak suka dengan tauhid, ya udah, nggak usah dikasih dakwah tauhid, ya udahlah. Kita bahas cinta-cinta saja. Kita bahas, ya, masalah-masalah romantisme dan lain sebagainya. Nah, ya, akhirnya hanya teralaikan dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalnya membahas tersebut, ya, dipadukan dengan cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Itu kan merupakan materi tauhid juga, mahabbah, yaitu mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga termasuk konsep dari tauhid. Nah, ya. La budda minar ruju', ya kan, harus, ya, kembali ila manhajir Rasul, kepada metode dakwanya Rasulullah, ya, atau kembali kepada manhaj, metode dakwanya para rasul. Wa hadhihi faidatu ma'rifatir rasul, dan ternyata inilah yang dijadikan sebagai faidah mengenal Rasul, ya. Ini faidah mengenal Rasul itu mempelajari, apa namanya, sirahnya, wasiratihi, ya. Wa ja'ala dzalika minal usul as-salasah, dan menjadikan hal tersebut, ya, dari pondasi yang tiga. Nah, ya, ta'rifu kaifa da'an nasa, ya. Kau mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan atau berdakwah kepada manusia, kepada orang-orang lain, ya. Wa manhajuhu, dan apa cara atau metode fi dakwatihim, ya, metode Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan orang-orang. Nah, ya, hatta tasir alaihim, sampai engkau itu mampu dan bisa berjalan di atas manhaj dakwah Nabi Muhammad SAW, ya kan? Li'annahu wal qudrah, karena li'annahu wal qudwah, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah qudwah. Al-qudwah, al-qudwatu, artinya panutan, alaihi salatu wassalam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti membaca halaman ini, ya, terkait, apa namanya, hijrah itu wajib, ya, dari umat ini, itu berpindah, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam, dan ketentuan dan juga hukum syarak yang berkaitan dengannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.